Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, anak adalah merupakan kenikmatan, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Saya yakin setiap manusia yang menikah, dia berharap menginginkan anak. Karena dengan adanya anak itu menjadi pelipur lara kita. Dengan adanya anak semakin mengasah kedewasaan seorang ayah ataupun ibu. Namun perlu diingat bahwasanya anak itu hakikatnya juga adalah ujian. Allah Ta'ala mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini yaitu ujian untuk kedua orang tuanya. Diuji dengan anak dalam artian apa? Yaitu bahwasanya orang tua diuji tanggung jawabnya. Bagaimana dia sebagai seorang tua di dalam mendidik anak? Karena tanggung jawab atau kepengurusan seorang orang tua terhadap anak itu pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala Rasulullah SAW sabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu ra'in, pengurus, dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah tentang kepengurusannya itu. Ya. Seorang suami akan ditanya oleh Allah. Seorang istri juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah, ujian juga, saudaraku sekalian, bagi kedua orang tua untuk menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita. Anak ini adalah amanah Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang yang menitip barang kepada kita, apa yang kita lakukan? Tentu kita harus menjaga barang tersebut baik-baik. Jangan sampai kita teledor. Anak adalah merupakan titipan yang Allah berikan kepada kita, maka titipan Allah Subhanahu wa taala ini harus benar-benar kita pelihara dengan baik. Maka amanah kita diuji oleh Allah. Apakah kita benar-benar menjaga anak kita dalam artian dari sisi agamanya, menjaga anak kita dari sisi akhlaknya, muamalahnya, pendidikannya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Demikian pula anak itu ujian bagi kedua orang tuanya untuk membesarkannya. Maka dari itulah Allah wajibkan seorang ayah untuk mencari nafkah dan menjadikan menafkahi anak dan istri itu, saudaraku, sebagai sebuah kewajiban. Bahkan sedekah kepada anak dan istri itu jauh lebih utama
dibandingkan dengan sodakoh yang lainnya yang sifatnya sunnah. Karena sedekah kepada anak dan istri hukumnya wajib, saudaraku, nafkah kepada mereka itu. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka karena anak ini fitnah untuk kita, wallah. Berarti ya akhal Islam, kita harus berpikir bagaimana supaya anak kita ini tidak menjadi malapetaka untuk kita nanti di akhirat. Tidak menjadi malapetaka nanti di akhirat saat Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan tentang anak-anak kita. Kita tidak ingin kita akhirnya dijerumuskan ke dalam api neraka karena kita menyia-nyiakan anak kita. Karena kita tidak mendidik mereka dengan pendidikan yang benar. Iya. Makanya semua yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya, baik itu kebaikan maupun keburukan, wallahi orang tuanya pun akan mendapatkan balasannya. Orang tua yang memberikan kepada anak pelajaran yang baik, lalu kemudian diamalkan si anak sampai besar, maka ya akhi, pahalanya akan terus mengalir kepada orang tuanya. Orang tua yang mengajarkan keburukan kepada anak, lalu si anak mengamalkan keburukan itu, wallahi ya akhi, orang tuanya pun terus akan mendapatkan dosanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan, fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yunqasa min auzarihim syai'a." Kata Rasulullah SAW, siapa yang mencontohkan contoh yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga, Masya Allah. Dan sebaliknya kata Rasulullah, siapa yang mencontohkan sebuah perbuatan yang buruk, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Saudaraku, berapa banyak anak-anak yang tumbuh di atas keburukan hasil didikan orang tuanya yang buruk. Iya. Ibunya yang tidak menutup aurat, sehingga menghasilkan anak-anaknya yang wanita yang tidak menutup aurat. Maka ibunya pun terus akan mendapatkan dosanya itu. Iya. Anak-anak laki-laki yang tidak dididik dengan pendidikan agama oleh orang tuanya. Banyak orang-orang tua, saudaraku, yang ingin anaknya sekolah di sekolah favorit, tapi tidak memperhatikan masalah din, masalah agama, masalah keimanannya. Akhirnya apa? Tumbuh anak-anak yang tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulnya, tidak mengenal tentang hakikat kehidupan akhirat, tidak mengenal keimanan. Wallahi orang tuanya ya nanti kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah saudaraku seiman, anak adalah merupakan ujian, fitnah buat kita. Maka kewajiban kita berpikirlah supaya kita menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita berupa anak ini, saudaraku seiman. Kemudian akhi, terlebih di masa sekarang ini akhi, ini kita hidup di zaman yang sangat penuh fitnah akhi. Dahsyat fitnah yang kita lihat ini. Fitnah yang berupa apa? Media.
televisi, terutama HP, handphone. Di handphone itu di sana ada banyak hal yang mengerikan buat anak-anak. Game yang melalaikan. Belum lagi di sana hal-hal yang si anak pastinya akan menirunya. Ada TikTok, ada lagi ya berbagai macam media sosial. Yang akibatnya fa'allahul musta'an. Kita lihat anak-anak mengerikan, akhi. Sangat mengerikan. Membuat hati kita menangis, ya akhi. Ketika anak-anak kecil, wanita-wanita sudah berani joget-jogetan ya di depan HP-nya, bahkan mempertontonkan auratnya di depan HP-nya hanya untuk mendapatkan followers. La ilaha illallah. Makanya di zaman sekarang ini pendidikan anak harus benar-benar kita perhatikan betul, ya akhi. Karena masalahnya yang akan menjadi korban itu anak-anak kita. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Maka saudaraku seiman, a'azani Allah wa iyyakum, di dalam tarbiyatul aulad, di dalam mendidik anak, ada beberapa poin yang ditekankan oleh Al-Quranul Karim. Poin yang pertama yaitu pendidikan masalah akidah. Terutama akidatul tauhid. Lihatlah saudaraku seiman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Luqman yang memberikan wasiat-wasiat kepada anaknya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di mana ia menasihati dan memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunai, yang pertama kali disampaikan oleh Luqman Al-Hakim, ya akhi. Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu sekutukan Allah. Jangan kamu sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hai anakku, kesyirikan itu adalah merupakan kezoliman yang besar. Pertama kali Luqman Al-Hakim, saudaraku, menekankan masalah akidah tauhid ini. Lihatlah Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam ketika beliau hendak meninggal dunia. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya? Ya. Allah mengatakan am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'quba al-maut idh qala li banihi. Ya, saat Nabi Ya'qub itu telah hadir kepadanya kematian. Saat itu Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, ya bunai, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelahku nanti, nak? Apa yang kalian ibadah, ya, apa yang kalian ibadahi setelahku, nak? Subhanallah, ya akhi. Orang tua yang paham benar tentang akidatut tauhid adalah orang tua yang berusaha menanamkan jiwa tauhid pada anak-anaknya ini. Ini sangat penting sekali karena ini masalah yang sangat urgen, saudaraku. Karena kita semua sudah tahu tauhid itu adalah merupakan kunci masuk surga, akhi. Kita semua sudah tahu, ya akhi, bahwasanya tidak akan masuk surga orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya akhi, pendidikan pertama yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita, yang harus kita pahamkan betul kepada anak-anak kita, masalah tauhid, masalah tauhid. Pahamkan anak siapa Rabbnya, siapa Tuhannya.
Pahamkan kepada anak-anak tentang hakikat kesyirikan, bahwasanya syirik itu kezoliman yang besar. Makanya Luqman Al-Hakim tadi berkata, "Ya bunai, la tusyrik billah." Hai anakku, jangan kamu sekutukan Allah, nak. Jangan. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezoliman yang besar. Di sini, akhi, tugas orang tua memahamkan kepada anaknya tentang bahaya syirik. Dan tidak bisa kita menyampaikan kepada anak tentang bahaya syirik itu hanya sekali, dua kali, tidak bisa ya akhi. Harus sering kita dengungkan ke telinga anak itu, bahwa kesyirikan itu adalah merupakan kezoliman yang besar. Sampai betul-betul ia menjadi penghujam di hati si anak ya tentang bahaya kesyirikan. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Demikian pula akidah tauhid, akidah yang memperkenalkan juga kepada Allah Jalla wa Ala. Bagaimana supaya si anak kenal Allah? Ini penting sekali ya, akhi. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada jariyah, apa kata Rasulullah? Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama, di langit. Sebuah pertanyaan yang di zaman sekarang banyak profesor pun tidak bisa menjawabnya ya akhi. Sebuah pertanyaan yang ringan, banyak doktor-doktor di zaman sekarang tidak bisa menjawabnya ya akhi. Rasulullah SAW bertanya kepada seorang jariyah, seorang wanita jariyah, Aina Allah? Di mana Allah? Coba kita tanyakan hal itu kepada anak-anak kita. Nak, di mana Allah? Penekanan supaya anak-anak sadar bahwasanya Allah berada di atas arasy bersemayam. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Lihat Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Apa kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas? Ya gulam, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Wa'lam, kata beliau, ya gulam, hai anak. Waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, akhi, umurnya 6 tahun. Di mana Rasulullah SAW membonceng Ibnu Abbas di atas keledainya. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ya akhi? Hai anak, jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjaga kamu. Hai anak, jaga Allah. Niscaya kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Kalau kamu minta kepada Allah, nak. Kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah, nak. Ketahuilah wahai anak, kalaulah seluruh manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Dan kalaulah mereka, nak, semua bersatu padu untuk memberikan bahaya kepadamu, mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali dengan apa yang telah Allah tuliskan kepadamu. Bayangkan Ibnu Abbas, akhi, yang masih kecil, ditanamkan oleh Rasulullah SAW pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya akhi. Maka dari itulah ya akhi, tidak mungkin anak akan menjadi beres hidupnya kecuali dengan mengenal Tuhannya, mengenal penciptanya. Makanya Luqman Al-Hakim
Ya, setelah mewasiatkan kepada anaknya untuk jangan sekutukan Allah, maka Luqman Al-Hakim menekankan kepada anaknya bahwa Allah mengetahui perbuatanmu, nak. Ya bunai, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Hai anak, kalau ada sebesar biji sawi, ya, dimanapun, di langit, di bumi, bahkan di batu sekalipun, Allah akan datangkan, nak. Allah Maha tahu. Innallaha latifun khabir. Lihat saudaraku sekalian, bagaimana Luqman memperkenalkan anaknya kepada Allah, tentang hak Allah pertama, dan tentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang penting, saudaraku. Orang tua yang lalai memperkenalkan anaknya kepada Allah, bagaimana akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya? La. Anak akan berbakti kepada orang tua kalau ia kenal Allah. Anak akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kalau waktu kecilnya ia dijadikan kenal tentang bagaimana kerasnya azab Allah, bagaimana api neraka, bagaimana indahnya surga. Kalau si anak sudah yakin ada surga, ada neraka, ada kehidupan akhirat, tumbuh rasa takutnya kepada Allah, saya yakin, Mbak, anakmu dan anak kita bahkan insya Allah menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tapi ketika kita tidak menanamkan hal ini dari kecil, penanaman masalah akidah, dan tidak memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita, wallahi ya akhi, kasihan anak kita. Maka dari itulah saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, pendidikan akidah itu yang akan membentuk pribadi seorang anak. Ditumbuhkan rasa cintanya kepada Allah, ditumbuhkan rasa takutnya kepada Allah, ditumbuhkan ia untuk mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, ditumbuhkan keikhlasannya, dipahamkan tentang pentingnya arti ikhlas. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini hal yang pertama yang sangat ditekankan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ya akhi, penting sekali kita menanamkan pendidikan masalah akidah. Kenalkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa Rasulullah yang menjadi kudwah kita? Karena anak-anak ini butuh idola, ya akhi. Anak-anak ini nanti suatu ketika akan mengidolakan seseorang. Pasti itu. Yang namanya manusia, anak-anak ketika sudah mulai tumbuh besar, sudah remaja, dia akan mencari idola. Kalau dia tidak mengidolakan Rasulullah, kalau dia tidak mengidolakan para ulama dan orang-orang salihin, dia pasti akan mengidolakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan kita lihat bagaimana anak-anak remaja ketika mengidolakan misalnya bintang sepak bola. Bagaimana anak-anak remaja mengidolakan ternyata orang-orang yang subhanallah notabene banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya kasihan ya akhi. Gaya hidupnya mengerikan ya akhi. Tapi ketika kita kenalkan anak-anak kepada Rasulullah, kepada para sahabat Rasulullah,
Ceritakan kepada anak-anak kita tentang bagaimana Rasulullah, tentang bagaimana para sahabat, supaya tumbuh cinta mereka kepada Rasulullah dan para sahabat. Jadikan mereka supaya si anak ini mencintai orang-orang salihin dan para ulama. Antum tahu ya Al-Imam Adz-Dzahabi? Al-Imam Adz-Dzahabi waktu anak-anaknya, waktu kecilnya, dan ini menjadi salah satu sebab kenapa beliau kemudian semangat belajar hadis. Al-Imam Adz-Dzahabi bercerita, ketika beliau sedang bermain-main dengan anak-anak yang lain, dan beliau menulis, lewatlah seorang ahli hadis. Lalu kemudian ahli hadis ini berkata kepada anak kecil, yang ternyata beliau adalah menjadi ulama besar yang bernama Imam Adz-Dzahabi. Apa kata ulama besar ini? Wahai anak, betapa miripnya tulisanmu dengan tulisan para ahli hadis. Satu ucapan yang sangat membekas pada jiwa Imam Adz-Dzahabi. Hanya satu ucapan, satu kalimat, hai anak, betapa miripnya tulisanmu dengan tulisan para ahli hadis. Akhirnya membuat Imam Adz-Dzahabi semangat belajar hadis. Sehingga akhirnya beliau menjadi ulama besar, tersohor. Dan beliau menjadi ahli hadis yang ternama di zamannya. Yang sulit ya tandingan. Bahkan tidak ada tandingan di zamannya beliau itu. Subhanallah ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Demikian ketika anak-anak itu dijadikan cinta kepada ahli hadis, dia akan senang belajar hadis. Ketika seorang anak kita jadikan dia cinta kepada ahli tafsir, insya Allah dia akan senang belajar tafsir. Tapi ketika antum kenalkan anak antum kepada penyanyi, saya yakin anak antum akan senang bernyanyi. Makanya ya akhi, kita harus kenalkan anak-anak kepada orang-orang salihin, terutama Rasulullah SAW. Sayyidun nas, sayyidu waladi Adam, sayyidnya anak-anak Adam. Supaya kelak si anak mengenal kepada siapa dia harus mengidolakan, saudaraku. Akhul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ini pendidikan, akhi, jangan diremehkan. Iya. Kemudian saudaraku seiman, tolong nanti kalau waktunya ini diingatkan ya. Kemudian saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, yang ditekankan oleh Al-Qur'anul Karim dalam masalah pendidikan kepada anak. Apa itu? Yaitu pendidikan masalah adab dan akhlak. Yang ketiga, iya. Yang ketiga, itu pendidikan tentang masalah adab dan akhlak. Coba antum baca nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya. Setelah Luqman Al-Hakim menyebutkan tentang masalah syirik, tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, dan memperkenalkan kepada anaknya tentang sifat-sifat Allah, dan bahwasanya Allah mengetahui sekecil apapun. Setelah itu Luqman mengajarkan kepada mereka adab-adab yang luhur. Apa kata Luqman? Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Hai anakku, jangan kamu palingkan pipimu kepada manusia. Jangan kamu saat berbicara dengan manusia kamu berpaling dalam keadaan kamu menyombongkan dirimu.
sehingga kamu meremehkan orang-orang. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan congkak dan angkuh. Masya Allah, ditanamkan kepada anak-anaknya untuk meninggalkan kesombongan, saudaraku. Bukankah itu menunjukkan adab yang luhur? Betapa banyak anak-anak di zaman sekarang kurang sekali pendidikan akhlak dan adab. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, dia tidak paham adab terhadap orang tuanya. Dia tidak paham adab terhadap kakaknya, terhadap pamannya, terhadap tetangganya, tidak paham adab bahkan terhadap sesama muslim yang lainnya. Kita lihat anak-anak terkadang dibiarkan sama orang tuanya saling membuli satu. Dan kita lihat di negeri kita memang begitu. Anak-anak saling membuli. Dan itu dianggap biasa. Sampai udah gede jadi akhirnya tukang membuli, Pak. Akhirnya kita tidak aneh. Ya, di media sosial sesuatu yang namanya saling membuli itu. Nah, ini harus adab seperti ini harus kita pahamkan. Makanya Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah, ya, selain Rasulullah menyampaikan tentang masalah pentingnya akidah tauhid, yang Rasulullah SAW tekankan juga masalah akhlak dan adab. Sebagaimana dalam hadis Heraklius, ketika Rasulullah SAW ditanya ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, "Madza ya'muru hadan nabi?" Apa yang diperintahkan oleh Nabi ini? Kata Abu Sufyan, yaqul u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa ya'muruna bis-shalah was-sidq was-silah wal-'afaf. Nabi itu berkata, beribadahlah kepada kalian kepada Allah saja, jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Nabi itu memerintahkan kami untuk sholat, berkata jujur, menyambung silaturahim, dan memelihara kehormatan. Masya Allah. Akhlak, ya akhi, akhlak. Ini pun juga sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Karena ya akhi, akhlak yang baik itulah amalan yang berat di mata Allah. Rasulullah SAW sabda, laisa syai'un athqalu fil mizan indallahi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu amalan yang paling berat dalam timbangan nanti pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Masya Allah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, innar rajul la yablughu manzilatas saim al-qaim bihusni khuluqihi. Seseorang bisa sampai kepada derajat orang yang selalu puasa dan selalu sholat hanya dengan akhlaknya yang baik. Bayangkan, Pak. Iya. Dengan akhlak yang baik itulah dia sampai kepada derajat yang paling tinggi dari surga. Rasulullah bersabda, ana za'im ya bi'a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi mereka yang bagus akhlaknya. Kita ingin anak kita akhlaknya bagus. Maka ajarkan mereka sopan santun. Ajarkan mereka akhlak yang baik. Ya, ini penting saudaraku. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita jeda dulu. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustaz, tadi Ustaz sempat nyinggung tentang dunia medsos Ustaz ya. Ini anak-anak kami terutama yang masih SD nih Ustaz sama TK. Sebelum ada pelajaran online itu sebenarnya kurang paham terhadap HP gitu Ustaz. Nah, setelah maraknya pelajaran online ini, sekarang bisa dikatakan sudah mungkin terhadap HP Ustaz. Jadi anak itu khawatir gitu loh. Jadi hal-hal yang demikian ini kalau misalnya
di akhirat nanti menjadi pertanyaan, dari segi negatifnya ini siapa yang bertanggung jawab gitu Ustaz? Ini kan berat sebagai orang tua Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang permasalahan di zaman sekarang adalah si anak-anak menjadi kenal dengan gadget ya. HP karena kebutuhan untuk belajar secara online. Dan tentunya pasti di sana ada perkara-perkara yang sifatnya negatif sekali. Menjadikan si anak akhirnya kenal yang namanya HP, bahkan terkadang asyik dengan HP. Namun tentu kaidah usul fikih mengatakan bahwa bahwa sesuatu yang memang itu sangat dibutuhkan, al-hajat, sesuatu yang sangat kita butuhkan, maka itu sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat. Kalau memang ternyata di situ dalam perkara itu mengandung kebaikan dan keburukan misalnya ya. Karena di dalam HP itu pasti di sana kebaikan ada keburukan juga. Nah, ketika kita butuh karena memang untuk belajar online anak-anak ya sudah. Maka perkara yang seperti ini diizinkan secara syariat. Namun tentunya orang tua yang berusaha untuk membatasi. Artinya dalam hal ini orang tua harus punya ketegasan. Yang kedua, orang tua harus punya peran untuk memahamkan tentang bahaya gadget. Dan pahamkan juga kepada anak-anak tentang pentingnya waktu. Ini memang sebuah tantangan yang luar biasa. Maka dari itu saudaraku seiman azani Allah wa iyyakum, orang tua yang bijak adalah orang tua yang menyusahkan anaknya untuk kebaikan dia setelah besarnya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin atau Miftah dari Sa'adah ketika membahas tentang masalah rahmat kasih sayang. Kata beliau, di dalam Al-Quran rahmat dan kasih sayang itu disandingkan oleh Allah dengan ilmu. Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'i rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat kasih sayangmu dan ilmumu meluasi segala sesuatu. Ini menunjukkan, kata beliau, bahwasanya rahmat ataupun kasih sayang itu harus diimbangi dengan ilmu. Karena rahmat, kasih sayang yang tidak diimbangi dengan ilmu, akibatnya apa? Yang akan ada timbul mudarat. Antum sayang sama anak, tapi sayangnya antum tidak dengan ilmu. Caranya bagaimana? Memanjakan. Dibiarkan si anak itu lalai, akhirnya terbiasa dengan kelalaiannya, tidak mau belajar. Kata Ibnu Qayyim, ini berarti orang tuanya sayangnya dengan kebodohan, bukan dengan ilmu. Adapun orang tua yang sayang dengan ilmu, kata beliau, maka orang tua itu akan menyusahkan anaknya untuk menuntut ilmu demi kebaikan dia di masa depannya. Maka dalam hal ini kita sayang sama anak kita, khawatir anak kita ini lalai dengan HP, enggak masalah kita batasi secara ketat penggunaan HP terhadap anak-anak kita. Kalau si anak nangis, si anak marah, enggak masalah, jangan digubris. Ya, seperti halnya Allah menyayangi seorang hamba dengan cara menyusahkannya.
Ada seorang hamba yang disusahkan oleh Allah, rezekinya diseretkan sama Allah, sebab kalau dia diberikan rezeki yang banyak, bisa jadi dia lupa diri kepada Allah. Maka kemudian Allah pun seretkan rezekinya supaya dia masuk surga. Demikian pula orang tua yang paham dan berilmu, dia akan nyusahkan anaknya enggak masalah waktu kecilnya. Tapi nanti setelah besarnya dia akan merasakan kenikmatan ilmu tersebut. Kedisiplinan tersebut. Nah, disinilah ya, saudaraku seiman, kita memang dalam mendidik anak ini harus agak sedikit tega. Ya, demi untuk kebaikan si anak nanti setelah besar. Sebab nanti setelah besarnya dia akan merasakan betapa pentingnya ya dan betapa maslahatnya pendidikan yang ia rasakan dari orang tua itu. Iya. Karena masalahnya si anak itu, saya yakin Pak, si anak itu keinginan dia adalah main dan main. Itu memang anak, jiwa-jiwa anak. Tapi kalau orang tuanya misalnya, terkadang ada orang tua yang tidak sabaran ya. Ini penyakitnya orang tua itu adalah ketidaksabaran. Si anak rewel, akhirnya apa? Dia ingin mendiamkan anak secara instan. Gimana caranya? Buka YouTube. Nina. Tujuannya apa? Supaya diam. Memang instan, tapi Anda harus paham bahwasannya Anda akan merasakan getirnya setelah dia besar. Tapi kalau kita sabar, kita cari cara lain selain itu, ya, dan kita terus bersabar, insya Allah manisnya itu akan Anda rasakan setelah beberapa tahun yang akan datang. Memang disinilah memang dibutuhkan kesabaran orang tua di dalam mendidik anak dan mendisiplinkan si anak itu, terutama yang berhubungan dengan masalah gadget, ya HP ini. Iya. Makanya bagus kalau misalnya saya pernah ada Pak Yoso namanya ya. Dia pengen bikin program 36 jam bersama anak-anak tanpa HP. Jadi pengen ngajak anak-anak acara di sebuah tempat yang tidak ada sinyal. Mereka dibiasakan dengan acara-acara yang bagus, disiplin dan mendidik. Ya, sebagai terapi banyak anak-anak akibat kelalaian orang tuanya yang terlalu memanjakan anak-anaknya dengan HP. Akhirnya apa? Kecanduan, Mbak. Akhirnya apa? Hidupnya tanpa HP hampa. Nah, ini sangat mengerikan sekali. Makanya bersyukur kita ya yang dulu waktu masih kecil nggak kenal HP. Kita dulu yang masih kecil kenalnya kedebong, ya, permainan-permainan yang sifatnya tradisional, ya, main dampu, main di air, ke sawah dan yang lainnya, nggak kenal HP. Nah, sekarang ini anak-anak yang kenal HP-nya musibah banget. Akhirnya masalahnya apa? Di HP itu pencucian otaknya luar biasa, Pak. Terkadang orang tua cuma film kartun. Antum tahu film kartun itu dahsyat banget itu. Pencucian anak terhadap otaknya itu dalam film kartun itu luar biasa itu. Iya. Makanya dari itulah penting seorang orang tua itu berilmu. Anda boleh sayang sama anak, boleh, bagus, memang sayang tuh harus, memang betul. Ya, Rasulullah bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak sayang kepada anaknya, kelak nanti setelah besar si anak tidak akan sayang kepada orang tuanya. Tapi ingat, orang tua juga sayangnya harus diimbangi dengan apa tadi? Ilmu. Iya. Nah, ini yang penting sekali untuk kita lakukan, wallahu a'lam. Silakan. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya. Ibu-ibu yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz.
Ini ada titipan pertanyaan Ustadz. Iya, Afwan silakan. Ustadz, anak saya sekarang sudah kuliah. Dulu yang mengenalkan musik waktu kecil adalah anak sendiri. Dan sekarang anak kesulitan untuk mengajaknya hijrah. Setelah sekarang anak hijrah dan taubat, apa anak masih berdosa dan apa yang harus anak lakukan selain berdoa dan menasehatinya Ustadz? Syukron Ustadz, jazakallah khairan. Jadi anaknya itu dulu kenal musik karena Iya. diajarin sama orang tuanya. Nah sekarang orang tuanya sudah hijrah Ustadz. Nah bagaimana cara bertaubatnya, bagaimana cara Iya. mengatasinya Ustadz? Iya. Ini permasalahan yang banyak terjadi. Yaitu orang tuanya telat hijrahnya. Hijrahnya setelah anaknya sudah besar, di mana anaknya sudah dididik oleh dia dengan pendidikan yang tidak islami. Ya. Setelah anaknya besar, dia baru hijrah, baru tahu bahwa ternyata itu tidak boleh. Maka kamu harus sabar mendidik untuk memahamkan dia sebagaimana kamu sabar dulu mendidik dia di atas itu. Iya. Iya, sekarang saya baru sadar Ustaz kalau ternyata musik itu haram. Sementara anak sudah saya didik ya dengan musik sampai dia kuliah. Wah, bagaimana caranya? Nah, disinilah kalau dia sudah kuliah, kita harus bisa pertama untuk mengajak anak itu berpikir secara cerdas dan ilmiah. Sadarkan kepada dia, nak, agama kita ini luar biasa loh, nak. Luar biasanya apa, Bu? Agama kita ini sangat ilmiah sekali. Segala sesuatu berdasarkan kepada dalil dari Al-Quran dan hadis. Orang tua juga berusaha bagaimana si anak supaya kenal kepada Allah. Dan ini yang paling penting juga. Sebab percuma kalau orang tua ya yang terlambat seperti ini mau memahamkan si anak bahwa musik itu haram tapi akidahnya masih nol. Berarti tugas orang tua dalam hal ini adalah memulai dari masalah akidah terlebih dahulu, mengenalkan si anak kepada Allah. Mungkin kita tidak bahas masalah musik dulu, tapi bahas dulu tentang siapa Allah. Bahas tentang bagaimana surga dan neraka. Bahas tentang apa tujuan kita hidup di dunia dengan anak itu. Biarkan dia berpikir. Masalahnya dia udah gede kan? Taib, kalau udah gede berarti dia sudah paham. Sudah bisa diajak bertukar pikiran. Sudah bisa diajak berpikir secara matang. Taib. Apalagi dia kuliah. Kalau kuliah sudah biasa dia belajar. Maka ajarkan dia bagaimana keilmiahan dan cerdas dan kritis. Nanti kalau dia sudah paham dan sudah akidahnya sudah paham, dia sudah kenal Allah, sudah mulai muncul rasa takutnya kepada Allah, kepada api neraka, mulai kita pahamkan, nak, ternyata ibu mendapatkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, nak, dan perkataan para ulama bahwa ternyata musik itu haram. Memang butuh waktu. Tidak mungkin terkadang ya untuk mengubah manusia yang sudah kita didik bertahun-tahun langsung berubah, itu enggak mungkin. Tapi butuh waktu. Maka butuh kesabaran untuk memahamkan dia. Diselingi tentunya dengan doa. Ya, orang tua terus mendoakan anaknya supaya anaknya tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahalah dan teruslah usaha, insyaallah man jadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh insyaallah dia dapat, biiznillah. Naam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Pak I. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berkaitan dengan tadi dijelaskan di dalam jawaban dari pertanyaan pertama dari Pak Bunaya bahwa salah satu sikap orang tua terhadap anak itu apabila si anak berbuat kesalahan, terus kita
harus tega kepada anak itu. Walaupun setelah kita ingatkan, kemudian kita kasih nasihat, dan anak itu marah sama kita, kita jangan menggubrisnya. Nah yang jadi masalah adalah tatkala anak itu berulang kali berbuat kesalahan, kemudian kita juga sebagai manusia, sebagai orang tua ingin menasihati anak, membuat anak itu marah besar gitu Ustaz. Kemudian dia nekat gitu Ustaz. Misalkan nekatnya ya berbuat, misalkan kabur gitu misalkan, atau yang lainnya yang negatif lah. Itu bagaimana sikap kita sebagai seorang orang tua? Iya, pertanyaan bagus sekali. Akhi, bedakan ketika kita menasihati anak yang masih kecil dengan anak yang sudah remaja. Karena anak yang sudah remaja itu punya sifat suka melawan. Anak yang sudah remaja itu jiwa memberontaknya lebih kuat. Dan itu juga semuanya kita pernah merasakan waktu remaja, Pak. Ya, kalau kita diomelin emak sama bapak maunya pergi, udah. Dan itu kita rasakan semuanya. Kenapa? Karena memang kita sebagai remaja waktu itu ingin bebas. Iya. Kita ingin bebas mengekspresikan keinginan kita tanpa kita menimbang baik ataupun buruk. Nah, disinilah orang tua menghadapi anaknya yang sudah menginjak remaja dan sudah punya sifat agak sulit diatur untuk mengadakan pendekatan. Ya, pendekatan di mana dia kepada anaknya tersebut bagaikan teman. Ya, karena masa-masa remaja itu kalau kita bentak, kita marahi, kita ini, dia justru akan memberontak. Pasti itu. Psikologi anak remaja seperti itu rata-rata. Berarti harus apa? Kita harus cara siasat yang lain, taktik yang lain. Ya, terkadang ketika kita dengan kekerasan tidak ada manfaatnya, ternyata mudaratnya jauh lebih besar, maka kita coba bikin cara yang sifatnya pendekatan. Pendekatan yang saat dia lagi asyik dan yang lagi ini kita sama dia berbicara, mengajak berpikir dan yang lainnya. Itu bisa lebih diterima oleh dia daripada kitanya seakan-akan diktator gitu. Mengatur dan yang lainnya dia tidak akan terima. Bahkan cenderung dia akan melawan nantinya. Makanya disinilah ya kita jangan melulu orang tua itu melihat anaknya itu masih kecil aja. Terkadang begitu. Ini sebuah kesalahan ketika kita memandang anak kita masih kecil aja. Padahal umurnya sudah mulai remaja, Pak. Makanya sebagian orang tua ada yang mengeluh, kenapa kok anak saya semakin besar kok semakin melawan? Iya memang begitu. Maka kita harus sadari, oh anak saya sekarang sudah mulai remaja. Saya dulu juga sama seperti dia. Berarti apa yang dibutuhkan si anak ini? Berarti nasihat yang lebih menyentuh hatinya. Iya, dibandingkan kemarahan, ya, atau mata melotot itu seringkali tidak bermanfaat. Nah, disinilah memang penting seorang ayah atau seorang ibu, ya, jangan sampai menjadi sosok yang dibenci oleh anak. Maaf ya, ketika kitanya tangan besi dan sementara anak itu sudah SMP atau SMA, dia akan menjadi benci sama bapak atau sama ibunya yang tangan besi seperti itu. Dan itu memang jiwa orang Indonesia. Ya. Maka dari itulah kewajiban kita adalah ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengadakan pendekatan baik-baik, ya. Kita bawa jalan-jalan kemana, ajak kita bertukar pikiran.
Karena saat itulah dia memang sedang mencari jati dirinya. Dia ingin mengekspresikan keinginannya. Nah, disitulah kita bimbing dia sedikit demi sedikit. Ya, memang penting sekali. Ya, terutama dia juga sedang mencari jati dirinya, masalahnya dia masih labil banget. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang bertanya anaknya ini. Misalan aja. Semisal ada orang tua yang nyuruh anaknya sholat. Tapi orang tua ini dia nyuruh anaknya sholat tepat waktu di masjid misalnya. Tapi orang tua ini dengan pekerjaannya qadarullah Orang tuanya nggak tepat waktu. iya, qadarullah masyafal, orang tuanya nggak bisa sholat tepat waktu. Atau misalnya dia nyuruh anaknya ngafal Quran. Tapi qadarullah orang tuanya sendiri bahkan belum bisa baca satu halaman pun sehari. Kalau misalnya kayak gini, kalau ada orang tua dengan keadaan seperti ini, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua ini? Ya. Orang tua banyak ingin anaknya jadi anak soleh. Karena dia merasa dirinya tidak soleh. Saya ini sudah banyak berbuat maksiat. Udahlah biar anak saya aja yang soleh. Dan itu banyak diucapkan oleh orang-orang yang memang orang tua yang masa lalunya kelam. Iya. Nah, dia pun kemudian mulailah menyuruh anaknya, "Nak, sholat tepat waktu." Tapi dia tidak memberikan contoh. Sementara si anak butuh suri tauladan. Makanya di antara kesuksesan dalam pendidikan anak adalah adanya suri tauladan yang baik. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan. Makanya orang tua kalau ingin anaknya berhasil, dia juga harus bisa memberikan contoh yang terbaik. Memberikan contoh yang terbaik. Ya, antum misalnya sebagai orang tua ingin mendidik anak antum untuk sholat tahajud. Sementara anak ini susah banget untuk sholat tahajud. Ya sudah, setidaknya antum sholat tahajud di sisi dia. Ketika dia sedang tidur, antum sholat tahajud di sisi dia. Biarkan dia dengan panjangnya waktu melihat bapaknya sholat tahajud. Supaya apa? Setidaknya itu memberikan image kepada dia tentang pentingnya sholat tahajud. Iya. Kalau antum ingin mendidik si anak itu senang baca, setidaknya antum baca di sisi anak antum. Antum baca Al-Quran atau baca apa saja antum baca. Supaya apa? Setidaknya memberikan pelajaran yang terbaik kepada si anak. Memberikan kesan dan pesan dengan perbuatan antum. Bahwa bapak saya begini loh. Walaupun kita tidak berbicara, kita tidak ngomong, "Nak, kamu harus rajin baca ya." Anak itu enggak butuh nasihat seperti itu. Sebetulnya yang paling dibutuhkan adalah suri tauladan. Ya, suri tauladan. Makanya ya ketika misalnya antumnya susah tahajud, gimana akan mendidik anak supaya rajin tahajud? Antum pengen anak sholat selalu ke masjid, antumnya sendiri di rumah melulu. Antum pengen supaya anak antum ya bisa pinter baca Quran, antumnya sendiri baca Qurannya beletak-beletuk mau belajar. Makanya disinilah kita penting untuk memulai pendidikan dari kita sendiri dulu. Kita ingin mendidik anak, kita juga harus mendidik diri kita sendiri juga. Kita ingin anak kita pintar, kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa. Iya. Tapi kalau anak sudah gede nih,
udah berpikir, sudah paham bapaknya seperti itu. Bapakku ini kok nyuruh saya sholat sementara dia sendiri sholatnya sholat terlambat. Maka jangan jadikan bapakmu seperti itu sebagai uswahmu. Jadikanlah Rasulullah sebagai uswahmu. Jadikanlah orang-orang soleh, yang orang-orang yang masya Allah, ya, rajin sebagai uswahmu. Kalau ternyata kamu sudah mendapatkan keadaan orang tuamu, keadaannya seperti itu, ya gimana lagi? Kewajiban kamu adalah untuk mendakwahi dia, memahamkan dia. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya dan jazakumullah khairan buat teman-teman yang sudah bertanya.